Itulah gunanya keterangan ahli dan keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 184. Ini enggak bidangnya. Tunggu dulu, bukan. Bukan, saya berbicara hukum di sini. Tidak. Matamu perlu dikeluarin. Dipegang. Saya tadi diam, tunggu dulu. Makanya saya bilang, jangan komentari, jangan nasihati. Jangan komentar. Saya bicara. Kamu jangan apa kau? Ya. Ini, nih kau pegang nih. Ini air. Mana? Ini kau pegang nih, air ini. Tuh. Tumpah. Tumpah. Kenapa saya bilang tadi seperti itu? Karena juga ada Gium mengatakan satu saksi bukanlah saksi, unus testis. Karena tadi itu hanya surat, kategorinya satu. Supaya valid harus apa? Harus sempurna semuanya, terlengkapi. Yang pertama keterangan saksinya. Siapa yang bisa menerangkan itu secara fakta bahwasanya itu memang benar palsu dan didapatkan dari UGM-nya juga mengatakan itu palsu. Nah, itu dari satu keterangan saksi. Terus yang kedua dari surat, oke lah mereka dapat menyajikan surat-surat itu. Nah, surat ini juga harus diuji secara formil maupun material. Apakah dalam pengambilan surat tersebut didapatkan sah secara hukum? Bukan contohnya didapatkan dari medsos, edit-editan ataupun potong-potongan sehingga nilai pembuktiannya tadi itu sah dan sempurna, kan gitu. Bukan asal-asalan gitu kan. Terus yang ketiga ada di situ keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini kan berbicara terkait dengan ijazah. Nah, teman-teman kita ini menerangkan dari segi elektronik karena mereka dapatkan dari media elektronik katanya ijazahnya. Nah, ini kan ijazahnya bentuknya. Tadi ada 3 ijazah, transkrip sama skripsi. Iya, oke. Ini kan ijazah ini kan adalah buktinya fisik, ada analognya, bukan media sosial. Sehingga ahli tersebut bukan hanya yang dibahas itu terkait dengan ahli ITE. Harus juga diperiksa terkait dengan ahli pidana, kan gitu. Ahli digital forensik silahkan, kan gitu. Ahli dari segi kalau memang dia berkaitan dengan pencemaran atau apa, ahli bahasa contohnya. Terus selanjutnya itu baru petunjuk. Nah, petunjuk itu ini gimana terkait dengan barang bukti tersebut itu dia peroleh seperti apa dan caranya seperti apa sehingga itu diperoleh petunjuk. Jadi menurut Anda apa yang disampaikan tadi itu tidak bernilai apapun secara hukum? Masalah bernilai atau tidak bernilainya kita harus lihat apakah didapatkan sah secara hukum atau tidak. Karena mereka mendapatkan dari media sosial, sedangkan ijazah itu adalah memiliki fisik, ya, analog. Jadi kalau memang contoh kecilnya ini contoh sederhananya saya mematahkan argumentasinya Rismond. Ini Bung Aiman, sebuah air, ya. Kalau dipoto ini airnya tidak bisa bergerak, ya. Tapi kalau saya pegang seperti ini sampai tumpah airnya, saya bisa merasakan panas atau dingin. Kalau media sosial itu nggak bisa dirasakan panas atau dingin ini. Itulah yang saya bilang analognya juga harus diperiksa. Itulah gunanya keterangan ahli dan keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 184. Ini enggak bidangnya. Tunggu dulu, bukan. Bukan, saya berbicara hukum di sini. Tidak. Matamu perlu dikeluarin. Dipegang. Saya tadi diam, tunggu dulu. Makanya saya bilang, jangan komentari, jangan nasihati. Jangan komentar. Saya bicara. Kamu jangan apa kau? Ya. Ini, kau pegang nih. Ini air. Mana? Ini kau pegang nih, air ini. Tuh. Tumpah nggak airnya? Itu analog. Ini baru fisik. Iya, tapi kau bukan ahli kalau fisika. kau foto ini air, ya, kau itu bukan tidak ahli akan kau fisika. rasakan panas atau dingin air ini. Itu dikatakan analog. Maksudnya apa? Rismond ini sedang menyampaikan omon-omon di sini. Saya baru dengar itu penjelasan sangat konyol malam hari ini. Bukan, yang konyol itu konyol. Anda tidak mau diterangkan sebagai fisik. Ini fisik ini. Air itu fisik. Fisik nggak tuh gambar? Konyol. Ini bukan gambar. Air itu ilmunya. Kalian meneliti gambar. Kalian meneliti gambar. Saya meneliti fisik. Fluida. Fisiknya ini. Air itu fluida.
fluida. Bukan. Bentar, gantian nanti nggak. Ini Oke. ilmu pengetahuan alam nggak lulus. Ilmu pengetahuan alam nggak lulus. Rismon Nggak, sebentar. multi gambar, bukan Saya mau multi sampaikan, analog dan tapi oke. fisik. Ya, Apa oke. yang mau lu buktikan? Oke, silakan. Dulu. Makanya kalau nggak Air kok bidangnya, fisik. IPA nggak usah lulus ini. lah, sok-sokan. Analognya Ntar yang dulu. kau teliti. Ntar, saya ngomong dulu. Ya. Tahu nggak kasus Analognya itu ini aqua nih itu tuh. Lu harus bisa merasakan begitu juga ijazah itu. Makanya. Nah, yang lu teliti itu hanya gambar-gambar saja, semua. Bentar, Terus bentar. tampilannya Saya berikan itu. kesempatan pada Pak Arianto. Ya, kalau gitu. silakan. Pak Arianto, apa yang disampaikan oleh Bung Pitra, ada komentar soal itu? Nanti saya beri kesempatan pada Bung Rismon. Saya akan mengontari semuanya aja, tidak ini. Iya, oke. Silakan. Pak. Dari yang saya lihat dari bawah sini, saya baru kali ini ya duduk di bawah ini ya. Terima kasih saya. Kalau biasanya kan ditaruh di situ. Iya, kan Dan sangkanya Pak saya itu Arianto tengah-tengah gitu kan. jadi kayak emang aduan aja saya sana Iya. ke sana gitu. Padahal saya selama ini tampil di sini tidak membela sana, tidak membela Iya. sini. Oke. Tapi saya hanya menjelaskan apa yang ada. Oke, baik. Dari 1,5 jam ini ya tadi perdebatan itu tadi, itu semakin jelas menunjukkan ya antara yang dua pihak yang berkompetisi ini yang tidak akur ini ya, masing-masing itu memberikan cara pembuktian dengan ilmunya masing-masing dan menganggap dirinya itu benar. Itu tidak salah. Tapi masalah ini adalah tuduhan ijazah palsu dan ujaran kebencian. Itu adalah tindak pidana. Jadi pembuktiannya ya harus pakai kaidah-kaidah yang berlaku di dalam hukum pidana. Oke, kalau dan bicara yang KUHP. tadi Pak Arianto, apa yang harus dibuktikan supaya itu bisa jadi bukti hukum? Nah itu tadi yang disampaikan oleh Pak Rismon dan sebagainya itu kan seperti yang dikatakan oleh mereka itu ya. Saya ini meneliti kan gitu kan, ilmiah nggak bisa dibantah. Iya boleh, silakan meneliti antara ijazah yang diduga ini tadi palsu dan yang tidak dibandingkan dia 1000% tidak sama kan gitu kan, palsu dia gitu. Itu nggak apa-apa. Itu kalau untuk penelitian ilmiah. Tetapi kalau ini dibawa ke persidangan nanti gitu ya, ini nilai buktinya kurang kuat. Yang tadi itu? Iya. Kenapa kurang kuatnya? Karena kalau alat bukti yang dipakai di persidangan itu nanti, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Pitra tadi, mendapatkannya harus pakai berita acara, dapat gini. Kemudian memeriksanya harus pakai berita acara. Saksi ahlinya juga pakai berita acara, semua pakai berita acara dan itu dimasukkan kepada penyidik. Disampaikan kepada penyidik supaya itu masuk dalam berkas nanti. Dari berkas itu tadi, bukti-bukti yang tadinya berbentuk fisik dan sebagainya itu tadi direkam di dalam suatu berita acara dan berita acara itu kumpul ya, berita acara yang dari pihak yang sini, pihak dari sana, semua lengkap di berkas, lengkap dikirimkan ke jaksa. Jaksa itu nanti akan melihat apakah bukti-bukti ini cukup nggak unsur ini, unsur ijazahnya asli apa tidak, cukup apa tidak, unsur apakah membenci mengubarkan kebencian apa cukup apa tidak. Ya. Kalau jaksa menganggap itu cukup, itu ada unsur pidana, barulah itu dikirim ke pengadilan. Oke. Itu jadinya. Jadi ini tadi yang kita lihat tadi. Ya pasti walaupun berdebatnya sampai besok pun nggak akan ketemu Pak. Oke, tapi begini, akan ada kan kesamaan. publik bisa melihat, misalnya begini ya. Tadi ada skripsi, saya bicara skripsi. Ya. Tahun 85. Lalu kemudian di sini tahun 2025, 40 tahun tuh jaraknya. Nah, ternyata sama tulisannya. Yang menurut Bung Rismon tidak akan mungkin, sangat mustahil 1000% tadi kata. Iya, Kalau sama. itu Karena apa? dilakukan Sampelnya tahun kan yang 85. diambil oleh Pak Rismon sendiri tadi. Oke. Yang disampaikan itu sama ya, memang kalau karena Ya, itu sampelnya ya. diambil dari itu. Tapi antara sampel yang dituduhkan yang itu katanya palsu. Valid nggak begitu ya? Iya, jadi sampel Oke. itu yang dibandingkan itu nanti valid apa tidak, itu harus benar-benar bisa Oke. dibuktikan, diyakinkan oleh hakim. Jadi intinya gini lah Pak. Jangan-jangan maksudnya begini, jangan-jangan sampel yang diambil oleh Bang Rismon itu adalah sampel yang sama-sama tahun 85, misalnya seperti itu. Ya kira-kira begitulah. Oke. Tapi ini yang gini Pak, saya sebelum saya akhiri Ya, silakan. saya supaya tidak sangkanya saya itu bela sana bela sini gini. Ini perdebatan ini Pak ya tidak akan selesai Pak. Walaupun 5 jam nggak akan selesai dan mesti tidak ada kesamaan. Karena masing-masing dengan angle-nya sendiri-sendiri. Padahal ini kan masalah hukum. Masalah hukum itu nanti akhirnya apa? Dibuktikannya di depan pengadilan Pak. Betul. Makanya saya sarankan ya kepada pihak Pak Rismon, kepada Pak ini. Bapak punya bukti itu tadi. Katanya udah menyusun 500
halaman buku itu. Buku itu mestinya dibawa ke penyidik dan sampai ke jaksa nanti. Itu baru bisa dipakai untuk pembuktian, Pak. Kalau cuma di sini doang, Ya, terima kasih nggak Pak ada Arianto. itunya. Oke, baik. Jadi kira-kira itu.